Abbas wa Anas bin Malik radhiyallahu anhum, ya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, ya. Anas bin Malik, Ibnu Abbas meriwayatkan bahwasanya Nabi pernah bersabda, "Lau anna li ibni Adam wadiyan min dhahabin." Ya, apa kata Nabi? Kalau sekiranya anak Adam, kita ya, maksudnya kita, anak Adam, wadian, satu lembah, min dhahabin, isinya emas, ahabba an yakuna lahu wadiyani, maka anak Adam itu akan lebih suka kalau lembahnya jadi dua. Ya. Dalam riwayat yang lain, kalaupun anak Adam punya dua lembah isinya emas, ya, maka ahabba an yakuna lahu thalatha, dia akan lebih suka punya 3 lembah. Maksudnya apa, Pak? Manusia gak ada kenyang. Sampai Nabi mentamfilkan, ini salah satu metode pendidikan Nabi adalah dengan darbul amthilah, memberikan perumpamaan. Kalau anak Adam punya 1 lembah emas, kira-kira siapa di Kepri yang punya emas 1 lembah? Calon presiden ada dia. Emas 1 lembah, Pak. Emas batangan aja berapa harganya tuh? Miliaran kan? Miliaran. Kemarin saya lihat Raffi Ahmad di video, dia beli emas, terus dibikin kayak bunga paket gitu, kasih buat istrinya Nagita Slavina. Harganya 5 miliar, emasnya dibikin gitu. Aku nak kasih sabiji aja buat istri aku susah kali gitu kan. Raffi Ahmad bikin emas pakai bunga gini, Pak. Ya. Dia pakai koper, dia datang, "Rapatar, mana mama Rapatar?" Ditaruh di kasurnya, dibuka bunga-bunga gini. Si Nagita Slavina nggak tahu kalau harga emas itu. Dia ambil yang kotak batangan yang besar, Pak. Ini satunya aja 500 juta katanya. Hadiahnya. Dia ulang tahun entah apa, luar biasa. Itu udah banyak, Pak. Itu totalnya yang dia berikan. Ada yang kecil-kecil, yang emas kotak-kotak, emas murni itu ya, dikasih banyak. Kayaknya dia juga di-endorse sama perusahaan emas itulah ya, company-nya. Itu udah kaya, sultan. Bisa beli 10 sepak bola. Gimana kalau orang punya 1 lembah, Pak? Bapak kalau punya 1 lembah isinya emas, yakin besok jadi calon presiden. Tapi anak Adam kira-kira sudah punya sebanyak itu, apakah dia berhenti cari duit? Tidak, kata Nabi. Gak mau dia. Anak Adam itu dia akan suka kalau dia punya 2 lembah. Udah 2 lembah nih, udah kaya. Tidak bakalan diam anak Adam. Dia akan cari terus sampai 3 lembah. Kemudian Nabi bilang, "Wala yamla fahu illa turab." Dan tidak akan pernah penuh mulutnya kecuali dengan tanah. Maksudnya apa? Harta yang dicari-cari nggak bakalan masuk semua di mulut. Nanti kalau udah mati, yang masuk mulut apa? Tanah. Ya. Nah, ini nasihat lah buat pecinta-pecinta dunia yang berlebihan ini ya. Hati-hati, Pak. Rangsangan kita, behavior kita itu untuk cari duit sebanyak-banyaknya nggak akan pernah habis. Itu seperti kuda yang lagi berpacu gitu. Kuda tuh kalau udah nafasnya ngeri, Pak. Ya. Dan setelah itu Nabi bilang, kalau anak Adam punya 1 lembah emas, dia akan mau punya 2. Dan tidak akan penuh mulutnya kecuali dengan tanah. Dan terakhir Nabi bilang apa? Wa yatubullahu ala man taba. Dan Allah menerima tobat siapa yang bertobat. Hadis ini muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dalam sahihainnya. Ya, ini hadis yang berikutnya. Kenapa di dalam hadis ini ada bertobat? Ya. Karena di ujung prosa hadis ini, orang yang secinta-cintanya dengan dunia, ujung-ujungnya keselamatannya adalah kalau dia tobat. Ya, keselamatannya adalah kalau dia tobat. Makanya di dalam hadis ini kata Syekh Mustafa Al-Bugha, ya, beliau mengatakan syiddatu hirsil insani ala jam'il mal
wa ghairihi min mata'id dunya. Beginilah dahsyatnya, ya, dahsyatnya ambisi kesungguhan seseorang itu untuk ngumpulin uang dan perhiasan dunia. Betul ya Pak ya? Kita kan gitu, sudah punya BMW 1, sudah punya Harrier 1, tambah 1 lah Alphard. Nah, ya. Sudah punya 3 Alphard, tambah lagi apa? Lamborghini. Itu nggak bisa dipakai semua, ya. Anaknya pakai satu, nggak habis. Masih pengen lagi apa? Porsche. Ada yang belum lagi apa? Ferrari. Nggak habis-habis, Pak. Ya, saya bukan mengatakan kita nggak boleh cari harta. Saya termasuk orang yang setuju orang Muslim itu harus kaya supaya banyak kontribusi buat umat. Ya, tapi dengan syarat jangan sampai itu ambisi itu membuat kita terlena. Karena itu di dalam kitab ini beliau mengatakan ini karakter Syekh Mustafa Al-Bugha ketika mentaklik hadis ini, dia ngambil faidah. Begitulah anak manusia kalau ngumpulin uang, ya. Tapi beliau kasih catatan, wa hadzal hirsus syadid madhmum. Tetapi ambisi yang besar itu tercela kalau idza kana fihi tadyi'un lit-tha'ah. Kalau di dalamnya ada keteledoran, penelantaran terhadap ketaatan dan ibadah. Jadi kalau kaya boleh ambil mafhum mukhalafahnya beliau, ya. Kalau kamu cari duit yang banyak, kaya tapi taatnya mantap, nggak masalah. Yang masalah cari duit nggak bisa ke masjid, cari duit nggak bisa berjamaah, jagain duit nggak bisa datang pengajian, sibuk duit tidak bisa berdakwah. Itu yang tadyi'un lit-tha'ah. Tadyi' itu kan artinya menelantarkan. Dayya'a yudayyi'u. Boleh, ya. Kita itu Pak memang diberikan fitrah itu, punya ambisi dunia kuat. Itu memang fitrah. Ustaz ngomong macam tak doyan saya. Doyan duit saya. Doyan harta, doyan saya. Tak munafik jadi orang. Cuman kan harus proporsional untuk to'ahnya gitu loh. Doyan, siapa nggak doyan? Saya ngomong-ngomong itu, macamnya Ustaz ini kan suka duit. Enggak, suka juga saya. Suka juga. Dan itu udah fitrah. Ya, emang kita suka betul sama dunia. Katanya, makanya disebut terus oleh Allah, bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairum. Kamu sangat suka dengan dunia, akhirat itu lebih kekal dan lebih baik. Dalam ayat yang lain, wa tuhibbunal mala hubban jamma. Kalian, kata Allah, memang mencintai harta dengan kecintaan yang sangat, ya, itu udah memang fitrah. Cuman syaratnya Pak, Bapak silakan itu selama ketaatan tidak ditelantarkan. Kalau ketaatan yang normatif nih, kita laki-laki apa? Sholat berjamaah. Jangan gara-gara nguber target duit nggak mau susah berjamaah. Yang kedua, baca Al-Quran, zikir. Ini semualah, sholawat, istighfar, tasbih, tahmid. Yang ketiga, kajian-kajian ini. Kajian-kajian ini Pak, ini penting, termasuk asupan rohani kan. Ya kan ada khutbah Jumat nggak usah dihitung, itu pun kadang-kadang tidur. Ini yang dibutuhkan. Lah tadi maghrib banyak yang sholat, tapi yang tersaring segini. Itu apa? Insyighalu fid dunya. Saya itu banyak yang setiap ke masjid, ini ada jemaah nih, teman saya relasi di luar pengajian, tapi nggak pernah bisa hadir. Kalau ketemu, saya ada tugas. Oke Pak, ayah di Masjid Al-Uswah tuh. Saya sampai 5 tahun saya ngisi, dia selalu itu setiap ketemu Pak. Terus sampai kapan mau begitu? Tapi saya kata santri saya tahu siapa orangnya.
Terus gimana Ustaz? Ya udah nggak apa-apa, saya cuma bisa doakan. Kadang-kadang duduklah sebentar gitu kan, kejam. Saya ada anu. Sampai 5 tahun saya ngisi masih alasan gitu, sampai kalau ketemu lagi. Itu sudah bisa menjadi tadhiya, penelantaran. Jangan sampai itu, Pak. Yang penting kita laki-laki ini sholat berjamaah, ngaji, zikir, sedekah. Ya, itu kan cari duit modal sedekah. Pengajian itu minimal 3 saya temukan, Pak. Al-Quran, hadis, fikih. Al-Quran, hadis, fikih. Nanti di situ sejarah ada di situ, ya. Tarikh juga ada di situ, banyak muatannya. Jangan sampai hilang. Cari di mana-mana. Gitu ya. Wanshigalul qalbi bidunya aktsar minal akhirah. Mencari uang dengan semangat itu tercela kalau hati itu tersibukkan dengan dunia lebih banyak daripada konsentrasi akhiratnya. Jadi harus proporsional, ya. Saya kira itu. Berapa menit lagi? 3. Ada pertanyaan? Silakan. Satu lagi hadisnya tuh. Nanti kita. Ada pertanyaan? Bapak silakan, Pak. Kalau nggak ada kita habisin hadis satu lagi ya. Ya. Hadis satu lagi di bab ini tentang, saya singkat aja, dari Abu Hurairah, riwayat Bukhari dan Muslim, tentang Nabi bersabda, Allah itu tertawa kepada 2 orang yang saling membunuh, satu berdua bunuh-bunuhan, kemudian yang satu mati, yang satu lagi mati, tapi dua-duanya masuk surga, gitu loh. Cuman saya nggak bisa singkat ini jelasinnya, ya. Jadi ada, ya, bahasanya memang Allah tertawa. Yadhakullah subhanahu wa ta'ala ila rajulaini yaqtulu ahaduhuma al-akhar yadkhulanil jannah. Allah tertawa dengan 2 orang saling membunuh, dua-duanya mati, tapi dua-duanya masuk surga. Jadi ini namanya metode pendidikan Nabi dengan as-su'al wal jawab, pertanyaan, memancing peserta didiknya supaya respon. Sehingga para sahabat bilang gini, yuqatilu hadza fi sabilillah. Ya, Nabi, kok bisa 2 orang ini dua-duanya masuk surga? Gimana itu? Maka Nabi bilang, yang satu dia yuqatilu hadza fi sabilillah, sedang perang di jalan Allah lawan orang kafir. Satunya ini orang kafir, ya. Yang orang muslim ini waktu lagi jihad lawan orang kafir kalah secara dunia, tapi dia mati syahid. Fayuqtal, dia terbunuh. Yang ini kafir kan, Pak? Yang bunuh. Yang terbunuh tadi masuk apa? Mati syahid masuk surga, ya. Nah, kemudian tsumma yatubullah 'alal qatil. Kemudian Allah terima tobatnya si pembunuhnya. Dia tadinya kafir, kemudian dia tobat. Ya. Fayuslim, dan dia masuk Islam. Ya. Kemudian setelah masuk Islam, dia berjihad pula untuk membela agama, gitu kan? Ini lucu skenarionya, ya. Fayustashhad, akhirnya dia pun waktu berperang setelah masuk Islam mati syahid, dibunuh orang kafir lagi, ya. Maka yang terbunuh pertama masuk surga, yang kedua tobat dan membela Islam akhirnya masuk surga. Di dalam hadis ini apa yang menjadi benang merah? Karena pertobatan orang ini. Dosanya si kafir ini udah parah, kafir, bunuh orang lagi, Pak. Tapi yang namanya tobat itu, ya, orang yang tobat apalagi yuslim, masuk Islam, itu seperti bayi baru lahir. Makanya waktu kita pekan yang lalu mensyahadatkan seorang wanita di sini kan, itu dia itu walaupun umurnya dewasa, waktu pulang itu kayak bayi baru lahir, Pak, bersih. Walaupun dia sebelumnya pernah berbuat dosa, ini lebih parah lagi. Dia jadi orang kafir, bunuh orang Islam. Jadi kalau kemudian dia masuk Islam, seluruh perbuatannya selama kafir diampuni Allah. Bahkan dia habis itu hijrah jadi pembela Islam, mati di jalan Islam, masuk surga. Nah, poinnya buat kita apa? Jangan pernah tertutupi
untuk menjadi baik dengan dosa masa lalu sebesar apapun. Sebesar apapun. Ini modal kita untuk merekrut orang lain. Yuk hijrah, yuk ikut pengajian, yuk ke masjid. Tapi saya ini, dosaku besar. Sebesar gunung Bintan pun dosamu Allah terima. Masa iya? Ku ceritakan yang ada. Ceritain hadis ini. Kira-kira ada nggak dosa yang lebih parah dari kafir? Nggak ada. Bunuh orang besar nggak? Besar. Terus gimana kalau kafir bunuh orang? Dosanya besar nggak? Besar. Allah ampuni dosanya. Hadisnya apa? Riyadus Shalihin. Iya, bab apa? Bab tobat. Nomor berapa? 12. Gitu. Baik, demikian yang bisa kita ambil pelajaran. Mudah-mudahan Allah berikan kita taufik dalam kajian hari ini. Insyaallah pertemuan berikutnya, bukan sidik tapi babus sabr, tentang bab sabar. Insyaallah bab sabar. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.